Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Merry Christmas, selamat Hari Natal. 25 Desember selalu menjadi hari yang sangat istimewa. Oleh karena kita selalu diingatkan tentang suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang pernah terjadi. Yaitu anak Allah lahir dan menjelma dan hidup menjadi manusia seperti kita. Wow. Ada beberapa fakta menarik untuk kita ketahui tentang Natal ini. Yang pertama, Natal adalah sebuah peristiwa nyata dalam sejarah. Alkitab katakan, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maria dan Yusuf harus kembali ke kampungnya dan melahirkan Yesus di Bethlehem. Nama-nama dan tempat-tempat yang mencatat peristiwa kelahiran Yesus adalah tokoh dan tempat yang nyata. Memang fakta ini dipertanyakan oleh karena para sejarawan berkata bahwa tidak ada jejak dekret atau jejak keputusan pemerintah Roma tentang sensus kaisar itu. Tetapi saudara, ini disebut sebagai argument in silence atau berdebat dalam kebisuan. Tidak ada catatan sejarah bukan berarti tidak ada peristiwa. Karena memang catatan sejarah yang ada pada waktu itu sangatlah sedikit. Jangan bandingkan dengan era sekarang ini yang segala peristiwa bahkan kejadian pribadi yang tidak penting tercatat secara resmi atau tidak resmi di berbagai media termasuk sosial media. Fakta kedua, kelahiran Yesus bukanlah suatu kebetulan. Ini sudah diramalkan berulang-ulang dalam Alkitab. Sekitar 300 nubuatan sudah dinyatakan dalam rentang waktu 4.000 tahun sebelum Yesus lahir. Misalnya tentang tempat kelahiran Yesus, sekitar 600 tahun sebelumnya, Mika 5 ayat 1 sudah pastikan bahwa Sang Mesias akan dilahirkan di Bethlehem Efrata. Fakta ketiga, kelahiran Yesus sudah sangat dinantikan oleh orang-orang Yahudi selama ribuan tahun. Bahkan setiap ibu di Israel berharap bahwa putranya adalah Mesias. Bahkan Hawa, ibu pertama di dunia, ketika Kain lahir, Hawa berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Kejadian 4 ayat 1. Terjemahan yang tepat adalah, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki yang adalah Tuhan." Kenapa Hawa berkata demikian? Karena Hawa berharap dan mengira bahwa anak pertamanya itu, Kain, adalah sang penyelamat dunia. Bahkan saudara, pada faktanya seluruh dunia mengharapkan lahirnya seorang tokoh pemimpin dunia yang akan membawa bumi ini kepada kesejahteraan. Dan orang-orang Majus mewakili kerinduan seluruh bumi untuk menyambut seorang pahlawan penyelamat bumi. Fakta yang keempat, kelahiran Yesus sangat dibenci setan. Dia berusaha untuk membunuh Yesus. Raja Herodes yang mendapat informasi tentang kelahiran Yesus digunakan setan untuk membunuh dan untuk mengakhiri misi Mesias bagi dunia. Kitab Wahyu menggambarkan usaha Herodes untuk membunuh Yesus. Dikatakan, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Wahyu 12 ayat 4. Tetapi usaha besar Herodes dan setan gagal. Karena usaha dan rancangan Tuhan jauh senantiasa lebih berkuasa. Fakta nomor 5. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ibrani 3 katakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Tetapi kemudian Ibrani 2:14 katakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, atau kita manusia darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi saudara, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia yang sepenuhnya. Darah dan daging manusia diambilnya. Artinya, kelemahan daging dan tantangan kedagingan harus Yesus terima. Tanpa fasilitas khusus,
tanpa perlengkapan tambahan surga. Dalam wujud kemanusiaannya, Yesus harus menghadapi dosa dan tidak boleh berdosa sama sekali. Kalau Yesus berdosa sedikit saja, maka akan terbukti bahwa dosa sangatlah powerful, berkuasa, dan alam semesta harus menerima keberadaan dosa dan dampak penderitaan yang dibawanya selama-lamanya. Tidak ada harapan kedamaian dan tidak ada harapan kebahagiaan yang sesungguhnya bagi seluruh dunia, bahkan seluruh semesta. Sangatlah tidak mudah. Tetapi seperti yang disebutkan dalam Ibrani 2 ayat 14, tujuan penjelmaan Allah menjadi manusia adalah untuk mengakhiri dan membinasakan setan, sumber segala dosa, kejahatan, dan kesusahan dunia. Kehidupan Yesus yang tidak bercela menjadi bukti bahwa dosa dapat dan sudah dikalahkan. Kematian Yesus menyediakan penebusan anak Allah yang tak berdosa bagi setiap orang berdosa yang menyesal dan ingin meninggalkan dosa, agar dapat kembali menjadi anak Tuhan sepenuhnya. Fakta keenam, tanggal kelahiran Yesus tidak ada yang tahu. Tidak bisa diperkirakan. Tidak bisa dihitung dengan cara apapun, kapan pastinya. Juga adalah suatu fakta bahwa tidak ada sama sekali perintah Tuhan yang berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Natal. Tidak ada. Tidak ada petunjuk apapun yang dapat kita gunakan untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Fakta ketujuh, sangat menarik. Hari Natal pada setiap 25 Desember adalah tradisi semata. Sangat menarik untuk ditelusuri, yaitu pada tanggal 25 Desember tadinya adalah hari perayaan pagan Romawi. Sol Invictus, hari kelahiran matahari yang tak terkalahkan. Dewanya adalah Mithras. Penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal pertama kali tercatat pada tahun 336 Masehi dalam kalender Philocalianus, sebuah kalender Romawi. Kaisar Konstantin yang agung berperan membuat 25 Desember menjadi tanggal penting dan itu berlangsung sampai sekarang ini. Fakta ke-8. Ada perdebatan oleh sebagian orang tentang bolehkah kita merayakan hari Natal pada tanggal 25 Desember. Mari kita bagi dua pertanyaan tersebut. Yang pertama, bolehkah kita merayakan Natal? Jawabannya, boleh. Terserah kita apakah kita mau merayakan peristiwa penjelmaan Allah menjadi manusia itu atau tidak. Seperti hari ulang tahun kita juga. Tidak ada perintah atau kewajiban Alkitabiah untuk kita merayakannya. Tetapi yang pasti, setiap perayaan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, itu adalah sangat baik. Pertanyaan kedua, bolehkah kita merayakan Natal pada tanggal 25 Desember? Bukankah itu hari perayaan Dewa Matahari? Matius 21 katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya itu adalah masalah hati. Kalau tanggal 25 Desember membawa kamu untuk memikirkan dewa-dewa, maka hari apapun itu, hari Sabat pun, jangan rayakan. Tetapi pada tanggal dan hari dan waktu kapanpun, kalau kita mau gunakan untuk memuliakan Tuhan, lakukanlah. Walaupun Natal bukanlah hari kudus seperti Sabat yang tidak boleh diinjak-injak, tetapi sangatlah boleh merayakan Natal pada 25 Desember. Tidak ada larangan. Yang menyedihkan justru adalah ketika dunia mencari Yesus, mengharapkan Yesus anak Allah, mengagungkan Yesus anak Allah yang telah dibangkitkan dan naik di tahta surga, kita mencela mereka. Tetapi yang menyedihkan juga adalah ketika pada perayaan Natal sekarang ini, ketika tidak ada orang Kristen yang menghubungkan pikiran mereka dengan Dewa Matahari. Tetapi banyak yang membangun Dewa Natal di zaman sekarang. Seperti Dewa Mat atau Dewa Materialisme. Juga Dewa Aspal. Artinya sembahnya Yesus yang asli. Tetapi hatinya palsu. Asli palsu. Seperti yang Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi di zamannya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripada.
Fakta nyata yang harus kita wujudkan adalah marilah kita merayakan Natal dengan mewujudkan kerinduan Yesus. Apa kerinduan Yesus? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Rayakanlah Natal. Nyata bersama dengan Yesus. Sambutlah Yesus. Perbaharui komitmen kita kepada Yesus. Biarkan Yesus menguasai hati kita sepenuhnya. Biarlah kita melakukan kehendak Yesus dengan mengerahkan segenap jiwa dan raga kita. Itu keren.